Jurgen Klopp barangkali sudah bukan lagi sosok pelatih bagi semua fans Liverpool di dunia. Dia adalah penyihir, pahlawan, idola, dan kesayangan seluruh publik Anfield. Klopp diingat bukan hanya karena sumbangan trofi-trofinya, tapi juga peranannya membangun Liverpool, membangkitkannya dari keterpurukan lagi dan lagi. Guna menghormati usaha Jurgen Klopp yang tak pernah menyerah membangun dan membangkitkan Liverpool lagi dan lagi, inilah sepenggal kisahnya. Jurgen Klopp datang ke Liverpool pada Oktober 2015. Saat dia datang, Liverpool sama sekali bukan Liverpool yang kita kenal seperti sekarang. Kala itu, mereka terdampar di posisi 10, kalah dari MU-nya Van Gaal, serta hanya bisa menang tipis lawan tim sekelas Stoke City, dan situasi skuad juga sangat amburadul apa adanya. Ketidakcakapan Brendan Rodgers dalam urusan transfer membuat Liverpool hanya dihuni pemain kelas 2. Cuma Coutinho dan Firmino, nama yang cukup menonjol waktu itu. Firmino juga bukanlah Firmino yang kita kenal sekarang. Dia hanya pemain yang salah posisi dan kurang berkembang. Singkatnya, Klopp diserahi sebuah skuad mediocre dengan performa yang mediocre juga. Tugasnya membangun Liverpool akan sangat berat. Akan tetapi, Klopp tetap tersenyum di konferensi pers pertamanya sambil berkata, "Sebuah kehormatan besar karena bisa dipercaya melatih Liverpool. Ini adalah salah satu klub terbesar di dunia. Tentu akan sangat sulit untuk mengembalikan kekuatan klub ini. Ini bukan momen yang tepat untuk melakukannya, tapi ini adalah momen terbaik untuk memulainya. Saya merasa sangat percaya diri. Seyakin itulah The Normal One ini dalam mengembalikan Liverpool ke performa terbaiknya. Dia menjanjikan akan mengubah struktur bermain tim, mengubah pendekatan di bursa transfer, serta tentu saja kalimatnya yang terkenal, kita akan memenangkan sebuah gelar dalam waktu 4 tahun. Jika tidak, maka saya akan pergi ke Swiss." Klopp pun mulai bekerja, dia membangun semuanya sedikit demi sedikit. Di sisa musim ini dia akan berfokus dengan pemain yang ada dan pelan-pelan mengubah sistem permainan. Trio lini depan sebagai andalan terbentuk, yaitu Coutinho, Lallana, Firmino. Dan dengan skuad seadanya ini, Klopp berhasil mengantar Liverpool ke 2 final, meski keduanya berakhir dengan kekalahan. Musim-musim berikutnya, Klopp mulai beraksi di bursa transfer. Liverpool yang tak pernah benar dalam mendatangkan pemain mendadak tepat dalam membeli 2 pemain, yaitu Sadio Mane dan Mo Salah di 2 bursa transfer. Bahkan bantuan untuk lini belakang juga disempurnakan dengan kedatangan Virgil van Dijk dan Alisson. Liverpool akhirnya menjuarai Liga Champions di tahun keempat dan Klopp membayar janjinya dengan tuntas. Namun tugas Klopp belum selesai, tuntutan untuknya sudah jelas sejak dia pertama kali menjejak rumput Anfield. Klopp harus bisa mempersembahkan gelar juara Liga Inggris. Mengenai hal ini, Klopp berkata di ujung kompetisi Liga Inggris musim 2018-2019, musim di mana dia kalah 1 poin dari pasukan Pep. "Kami akan terus mencoba. Ini adalah yang pertama kali kami mencoba bersaing untuk gelar Liga Inggris, dan saya pastikan bukan yang terakhir. Apapun hasilnya musim ini, saya pastikan kami tidak akan menyerah. Kami akan memulai musim yang baru dan memulainya lagi dari awal untuk merebut gelar Liga Inggris." Sebelum kedatangan Klopp, Liverpool sudah 25 tahun puasa gelar Liga. 5 musim Klopp di Anfield, angkanya bertambah jadi 30 tahun. Capaian gelar Liga Champions musim lalu tidak akan berguna tanpa bisa juara Liga Inggris. Klopp tak punya pilihan lain dan dia melakukannya. Musim 2019-2020 adalah musim yang bersejarah buat Liverpool. Mereka benar-benar meraih gelar Liga Inggris. Andai saja tak dihentikan tahayul kutukan surat fans MU, bisa saja Liverpool jadi juara dengan rekor poin tertinggi dan invincible. Permainan mereka benar-benar sempurna saat itu. Namun apa yang terjadi setelah musim yang sempurna itu adalah bencana. Sempat difavoritkan untuk mendominasi Inggris, apalagi setelah mereka mendatangkan Thiago Alcantara dan Diogo Jota, Liverpool justru nyungsep. Bek andalan mereka, Van Dijk, terkena cedera parah dan harus absen panjang. Para pelapisnya seperti Joe Gomez maupun Joel Matip juga bergantian masuk ruang perawatan. Klopp bahkan sering memasang Hendo dan Fabinho untuk jadi bek tengah darurat. Musim yang buruk, Liverpool turun ke peringkat 3. Mereka memetik hasil buruk termasuk dibantai Aston Villa 7-2 serta kalah 0-2 lawan Everton di Anfield. Kekalahan yang kelewat memalukan, namun Klopp tidak menyerah.
Kami tidak punya cukup solusi, kami tidak punya cukup pemain yang tersedia di setiap momen yang tepat. Itu yang dikatakan Klopp setelah kampanye yang gagal di musim 2020-2021. Kalimatnya tersebut, Klopp sudah menyiratkan solusi yang diinginkannya. Dia ingin seorang pemain yang tersedia untuknya setiap saat dalam konteks musim 2020-2021. Pemain itu adalah bek tengah, maka musim panas berikutnya manajemen membalikan Ibrahima Konate untuk Klopp. Kembalinya Van Dijk dan bergabungnya Ibrahima Konate ke skuad membuat mesin Liverpool bergerak lagi. Namun bukan sekedar itu saja. Membangkitkan tim yang terpuruk selama satu musim bukanlah suatu perkara gampang. Tengoklah Manchester United itu, Jurgen Klopp memegang peranan penting dalam hal ini seperti yang dia katakan. Saya sangat bangga dengan tim ini. Mereka punya keinginan menjadi yang terbaik di dunia dan mereka berjuang untuk mendapatkannya. Saya cuma berpesan, jika kamu ingin menang besar, kamu juga harus bersiap untuk kalah besar. Ini semua tentang reaksi. Jurgen Klopp barangkali benar, Liverpool musim 2021-2022 adalah tim terbaik di dunia. Mereka memperjuangkan quadruple hingga menit terakhir kendati gagal meraihnya. Saat malam final Liga Champions di Paris 2022 lalu, sulit bagi fans Liverpool untuk mengingat bahwa tim ini adalah tim yang sama dengan yang dibantai Aston Villa musim lalu. Akan tetapi Jurgen Klopp sudah membangkitkan klub ini kembali. Ujian Klopp belumlah usai. Dia kembali dihadapkan dengan tekanan berat setelah performa Liverpool nyungsep lagi di musim 2022-2023. Dari yang awalnya optimis ingin memesan tiket ke Istanbul menjadi perjuangan berat menembus 4 besar. Liverpool musim 2022-2023 adalah Liverpool terburuk sejak Jurgen Klopp mengambil alih klub. Mereka finish di posisi 5. Banyak yang mengira ini karena Liverpool kehilangan Sadio Mane. Padahal kejadian sama dengan masa lalu terulang. Badai cedera dengan kejam merenggut lini tengah Liverpool sampai amburadul. Musim 2023-2024 Liverpool lolos dari apa yang dibilang orang kutukan musim ke-7 Jurgen Klopp. Orang yang sama tidak dipecat. Dia tetap dipercaya membesuk klub sampai setidaknya 2024. Liverpool membenahi skuad sesuai arahan Klopp, mengisi kedalaman lini tengah dan mengupgrade-nya. Kini semua terasa kembali ke jalurnya. Liverpool kendati belum sempurna mulai terlihat taringnya lagi. Mereka mencatat 5 kemenangan dan 1 hasil imbang dari 6 laga terakhir. Ada yang bilang kembalinya Liverpool adalah berkat kombinasi lini tengah mereka yang baru. Ada yang bilang ini sebab Dominic Szoboszlai langsung klik dengan skema Liverpool. Ada juga yang yakin Darwin Núñez akan menemukan ketajamannya. Entahlah, tapi satu hal yang pasti, Jurgen Klopp berhasil membangkitkan Liverpool lagi dan lagi. Dan saat ini terlepas mau kemana nantinya Jurgen Klopp dan siapa pelatih yang akan menggantikannya musim depan. Yang pasti semua fans Liverpool di seluruh dunia hanya bisa menghitung hari-hari terakhir di mana sebelum sang legenda akhirnya akan pergi.